Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Berdasarkan tingkat keformalannya, Martin Jones 1967 dalam bukunya The Fifth Clocks membagi variasi bahasa atas 5 macam gaya, yaitu gaya atau ragam baku (frozen), gaya atau ragam resmi (formal), gaya atau ragam usaha (konsultatif), gaya atau ragam santai (casual), dan yang terakhir gaya atau ragam akrab (intimate). Ragam baku. Ragam ini merupakan variasi bahasa yang paling formal, digunakan dalam situasi khidmat dan upacara resmi seperti upacara kenegaraan, khutbah di masjid, tata cara pengambilan sumpah, kitab undang-undang, akta notaris, dan surat keputusan. Ragam resmi. Variasi ini biasanya digunakan dalam pidato-pidato kenegaraan, rapat-rapat dinas, surat menyurat dinas, ceramah keagamaan, buku-buku pelajaran, makalah, karya ilmiah, dan sebagainya. Ragam usaha. Variasi ini lazim digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah, rapat-rapat, atau pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produksi. Ragam santai. Ragam ini merupakan variasi yang biasa digunakan dalam situasi yang tidak resmi seperti berbincang-bincang dengan keluarga ketika berlibur, berolahraga, berekreasi, dan sebagainya. Ragam akrab. Variasi bahasa ini digunakan oleh penutur dan penutur yang memiliki hubungan sangat akrab dan dekat seperti dengan anggota keluarga atau sahabat karib. Berdasarkan media, ragam bahasa dilihat dari segi media. Yang digunakan terdapat pula ragam lisan dan tulis. Nah, ragam lisan yaitu ragam pemakaian bahasa yang disampaikan secara lisan, sedangkan ragam tulisan merupakan penggunaan bahasa melalui media tulisan. Di sini ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, di mana terkait oleh ruangan dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu atau pemahaman dan didukung oleh situasi pemakaian. Nah, ada beberapa ciri-ciri ragam lisan, ada 5, salah satunya memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tergantung situasi kondisi, ruangan dan waktu. 3. Hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat tanpa alat bantu. 5. Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulisan ini, kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan, di samping aspek tata bahasa dan kosakata. Nah, ada beberapa ciri-ciri ragam bahasa tulis. 1. Tidak memerlukan kehadiran orang lain. 2. Tidak terikat ruang dan waktu. 3. Kosakata yang digunakan dipilih secara cermat, sempurna, fresh struktur, dan lengkap. Pembentukan kata dilakukan secara sempurna. 4. Berlangsung lambat. 5. Memerlukan alat bantu atau media tulis. Keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah kecakapan seseorang untuk memakai bahasa dalam menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan berbahasa merupakan kepiawaian pengguna bahasa dalam menggunakan bahasanya. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam penggunaan bahasa. Perbedaan kemampuan tersebut lebih dilatar belakangi oleh intensitas penggunaan bahasanya. Macam-macam keterampilan. Yang pertama, keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang kompleks meliputi beberapa hal, yakni mendengarkan, memahami, menafsirkan, memaknai, dan merespon bunyi yang didengarkan.
Yang kedua, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan bagian dari komunikasi lisan, yakni proses penyampaian pesan yang dilakukan melalui bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata. Terampil dalam mengemukakan keinginan, perasaan, ide, ataupun pesan lisan. Yang ketiga, keterampilan membaca. Keterampilan membaca atau kegiatan fisik dan mental untuk menemukan makna dan memahami isi dari tulisan. Yang keempat, keterampilan menulis. Menulis berarti menuangkan buah pikiran ke dalam bentuk tulisan atau menyampaikan pesan kepada orang lain melalui rangkaian kata yang ditulis. Tiba di kesimpulan. Pada ragam bahasa baku tulis diharapkan mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan ejaan bahasa yang telah disempurnakan atau EYD. Sedangkan ragam bahasa lisan diharapkan warga Indonesia mampu mengucapkan dan memakai bahasa dengan baik, serta bertutur kata dengan sopan sebagai pedoman yang ada. Sekian pemaparan yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.